Nah Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom saudara. Shalom. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita akan berdoa seperti yang Yesus Tuhan ajarkan pada setiap kita. Yuk sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Bila siang ini engkau datang kepada Tuhan dengan segala kehausan, engkau yang perlu Tuhan, engkau yang rindukan kasih Bapa. Mari bersama saya angkat kedua tangan, mulai sembah Dia. Naikkan syukur, katakan terima kasih, ya Tuhan. Bersyukur kepadamu, engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik bagi kami, ya Aba. Syakaralah moya syari haleluya, oh syakaralah barala bahwasanya tuh selamanya kasih setiamu Tuhan, tuh selamanya kebaikanmu. Terima kasih Tuhan, kaulah segalanya. Barala maya shendara moya si. Haleluya, oh syakarala barala. Ku angkat tangan menyembah, ku angkat tangan memuliakan Engkau layak Tuhan. Korala barala shendara moya si. Haleluya, oh syakarala barala shendara moya sendi. Haleluya. Biar pagi ini, siang ini kami mau terbuka di hadapan-Mu. Hidup kami, hati kami, sungguh kami rindu diperbarui setiap waktu. Sehingga mendapati kami berkenan di hadapan-Mu ya Aba. Kami mengangkat tangan kami Roh Kudus. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata
memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, ajar kami mengingat kebaikan-Mu. Ku tak dapat lupakan. Sama Tuhan, silakan duduk kembali. Kebaikan yang ku terima, Terima kasih Tuhan. pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. terima kasih. Aku apa adanya, Kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih
hamba yang selalu kau cari, kau temukan. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik. yang terbaik yang ada pada. Kami persembahkan. Ku persembahkan biar masing-masing dengan Bapa dia di tempat ini. Buka hatimu, buka hidupmu. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, ya Aba. Ini umatmu yang mengangkat kedua tangan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, ya Aba. Sampai kau dapatkan dia, sampai kau dapatkan dia. Selama hidup kami menyembah. Biar kau dapatkan hati hamba. Yes Lord, yes Lord. Kau sangat berarti.
kebanggaanmu dan sukacitamu di tengah-tengah kami. Engkau kebanggaan kami, engkau sukacita kami dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Yang bersukacita dengan mantap sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Allah kita. Dialah kebanggaan kita, dialah sukacita kita. Siapa namanya saudara? Yesus. Yang bangga punya Yesus. Sekali kita tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya.
menari buat Tuhan? Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kaulah sukacita, kaulah Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri Kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu, janjimu yang telah memulihkan. aku punya raja. Sambil mengangkat kedua tangan tinggi, semua menari, semuanya. Kaulah Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangannya tinggi-tinggi, come on. Kaulah sukacita, pengharapan. GPN mana suaranya? Kau beri kekuatan, Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri sekali lagi, kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi tepuk tangan dan sorak-sorak. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali, saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu
dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Mari persiapkan hatimu ke depan Tuhan siang hari ini. Lebih dalam lagi, bawa hatimu lebih lagi untuk mendengarkan firman atau pesan yang Tuhan berikan untuk setiap kita siang hari. Sebab kasih setiamu sungguh luar biasa kehidupan kami. Engkau menyertai hidup kami, menyucikan hidup kami. Lebih dari yang kami kira Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Beri tepuk tangan yang termanis buat siang hari. Mari kita nyatakan dari awal. Kasih setiamu yang ku rasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah
Lebih dalam lagi, mari nyatakan siapakah aku ini. Yes Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini? Bawa hatimu, haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, puji dan sembahkan, selain puji dan Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh Tuhan mengekspresikan, menyatakan rasa syukur kami buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, siang hari ini kami di tempat ini bukan karena rutin hari Minggu kami harus ke gereja, tapi karena kami haus, kami lapar, dan kami butuh mendengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, menuntun langkah-langkah kami supaya kami tetap on track, supaya kami tetap sejalan dan Tuhan tegak lurus dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, biar kami punya sikap hati seorang murid yang siap untuk dikuatkan, siap untuk diteguhkan, tapi juga siap untuk dikoreksi dan ditegur, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat Bapak Ibu Saudara, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Berapa yang berkati dan pujian penyembahan kita naikkan tadi? Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa. Haleluya. Nah, salam jumpa kembali dengan saya, nama saya Himawan. Senang sekali saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menikah, istri saya bersama-sama dengan saya. Kami menikah 25 tahun 10 bulan. Dan kami tinggal nggak jauh dari sini, nggak terlalu jauh dari sini, di Gading Serpong. Tuhan percayakan kepada kami mengembalakan 3 orang anak, Michael 24 tahun, Daniel 20 tahun, dan Jennifer 18 tahun. Dan siang hari ini di ibadah kedua, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, The Heart of the Problem is the Problem with the Heart. Inti dari masalah adalah seringkali masalah berkaitan dengan hati. Nah, kenapa hati ini begitu penting? Mari kita lihat sama-sama dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Yeremia pasal 17 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama Yeremia pasal 17 ayat 9. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu Saudara, hati manusia ini pusat dari segala masalah dalam kehidupan ini, baik di dalam pribadi maupun dalam masyarakat, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam budaya dan bahasa Ibrani, hati itu katanya adalah lev. Lev itu bukan cuma pusat emosi, tetapi juga tempat di mana pikiran, kehendak, dan keputusan manusia itu berada. Dengan kata lain, hati itu pusat seluruh keberadaan manusia, bukan lever. Ya, tapi lev, hati, di mana semua keputusan hidup itu seringkali dipengaruhi oleh hati ini. Oleh karena itu ketika hati kita rusak oleh dosa, maka seluruh kehidupan kita akan terpengaruh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini bahwa
Berbagai permasalahan dalam dunia muncul seringkali karena masalah hati. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang termasuk anak-anak muda terutama yang mengalami krisis identitas yang membuat mereka nggak merasa berharga atau mereka merasa nggak cukup. Lalu kemudian mereka mencari pengakuan orang lain, baik itu melalui mereka berprestasi di pendidikan, berprestasi di sekolah, berprestasi di olahraga, berprestasi ikut lomba ini itu, termasuk juga di medsos, di media sosial, dan mereka ini rentan terhadap kecemasan dan depresi sehingga mengarah kepada perilaku yang merusak atau menyakiti diri sendiri maupun juga menyakiti orang lain. Istilah-istilah seperti FOMO, fear of missing out. Takut gak ngikutin tren. Ini tren lagi labubu, semua lagi cari-cari labubu. Saya juga bingung kenapa kok labubu ini apaan sih gitu ya. Kok semua pada nyari gitu ya. Kemarin saya ke Singapura, istri saya dimintain tolong sama temennya. Titip Pak Him, coba cariin labubu. Labubu ini apa gitu ya. Saya iseng-iseng nanya ke beberapa tempat di Orchard gitu ya. Pada sold out. Sold out. Terus kemudian ketika saya mau pulang, saya di Changi, saya tanya sama informationnya gitu ya. Tapi saya nanya telat. Saya informationnya di dalam setelah imigrasi. Lalu dikasih tahu, kita ada store-nya gitu ya. Saya lupa nama store-nya, Pop Mart atau apa gitu ya. Itu ada di Jewel of Changi, itu buka. Tapi setahu saya di sana juga lagi sold out gitu ya. Apa sih ini labubu ini ya. Dan semua pengen beli, semua pengen punya. Dan ketika kemudian saya baca labubu ini ternyata monster yang dibikin lucu gitu ya. Haleluya gitu ya. Hari-hari ini monster dibikin baik, dibikin lucu. Haleluya. Nah itu semua kalau nggak dapat labubu kayaknya gimana gitu. Tapi kalau pakai labubu kayaknya tiba-tiba seolah-olah PD kita naik 2 bar gitu ya. PD. Handphone. Nggak peduli harganya 30 juta, cicilan kartu kredit, cicil 12 bulan, 24 bulan. Yang penting saya bisa punya handphone yang terbaru ini dan saya bisa pamerin ke teman-teman saya supaya teman-teman saya mandang saya. Saya keras dengan diri sendiri, saya paksa diri saya kerja jungkir balik supaya saya punya banyak duit, supaya orang gak ngeremehin saya. Mereka membangun identitas diri mereka dari pencapaian-pencapaian atau penerimaan-penerimaan. Ketika orang tua gak pernah bilang I love you, orang tua gak pernah bilang papa mama bangga sama kamu, mereka coba cari keluar. Makanya anak-anak muda masih SMP sudah mulai pacar-pacaran. Kenapa? Karena mereka sedang mencari cinta yang mereka nggak dapatkan di rumah. Karena orang tuanya terlalu sibuk. Sibuk apa? Membangun identitas dirinya dengan apa? Kerja keras, cari duit yang banyak. Supaya kita dianggap sama orang-orang. Supaya berhasil. Supaya ketika di gereja duduknya di depan PD. Misalnya. Bilang kanan kiri itu terjadi di gereja lain, bukan di sini. Gitu ya. Ada orang kecanduan pornografi, narkoba, ada yang kecanduan belanja. Ada loh kecanduan belanja loh. Ada orang-orang kalau stres belanja. Nanti belanja masuk department store, nemu misalnya baju warna kuning, langsung semuanya serba kuning dibeli semua. Baju kuning, sepatu kuning, kaos kaki kuning, jepit rambut kuning, semua serba kuning semua. Sampai bed cover, sampai selimut, sampai apa semua, sendal semua kuning semua. Ya kan? Masuk department store lagi ketemu, ada bagus ini pink. Ya udah langsung semua yang serba pink dibeli semua. Gitu ya. Itu kecanduan. Dikit-dikit paket gitu ya. Nah, ini contoh-contoh orang yang mencoba untuk melarikan diri dari realitas, mencari kepuasan diri di luar, padahal problem sebenarnya adalah dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara. Ada orang kecanduan pornografi, narkoba, bahkan macam-macam. Ada orang yang kehilangan empati, Bapak Ibu Saudara. Ada tabrakan bukannya turun nolong enggak video. Guys, bikin konten langsung. Gitu, guys, gue di lokasi tabrakan nih guys. Gitu. Ada apa? Ada nanas, coklat, keju, jualan. Gitu ya.
Dan sampai-sampai ini mohon maaf. Ibadah praise and worship bukannya kita fokus nyembah Tuhan, bikin konten. Gitu. Hai guys, saya lagi ada di ini nih gereja gitu ya. Oh, semua lagi nyembah Tuhan, puji Tuhan. Saya ngeliat gini, halo? Nyembah Tuhan tuh fokus ke atas, ngapain bikin konten? Dokumentasi sudah ada bagian dokumentasi di gereja, sudah ada yang melakukan rekam. Gitu ya. Ngapain bikin konten? Dan ini bukan cuma jemaat Bapak Ibu Saudara. Saya juga sempat ngomong langsung ke beberapa teman-teman hamba Tuhan. Ingetin tuh. Kok gak ngasih contoh yang baik sih? Praise and worship bukannya benar-benar fokus nyembah Tuhan, kasih contoh ke jemaat gimana nyembah Tuhan yang benar, malah ngasih bikin konten. Wah, semua sukacita. Halo? Bisik-bisik kanan kiri bilang, saya nggak ngerti siapa itu yang Pak Himan ceritain. Keluarga mulai berantakan Bapak Ibu Saudara, kasih menjadi dingin. Cerai gampang sekali diucapkan. Hubungan makin rusak. Makin banyak orang mengalami kecewaan dan kebencian yang menyebabkan relasi menjadi retak. Korupsi, waduh sekarang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang rakyat seperti kita pajaknya makin numpuk-numpuk, yang mafia nggak bisa diberantas, haleluya. Siapa yang bikin salah kita yang nanggung bebannya. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saya pengen punya duit banyak. Jadi rakus. Nggak peduli caranya ini bener apa enggak, nyusahin orang apa enggak, pokoknya saya mau gini. Sama Bapak Ibu Saudara, sama apa? Korupsi jalan, maksudnya apa Pak? Makin banyak Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu ya di sini ya, tapi di Gading Serpong makin banyak tuh. Ada orang jualan es kelapa, udah sebelah kanan ada orang parkir, persis harus berhenti di sebelahnya es kelapa, nggak peduli jalan cuma tinggal segini, dengan tenangnya. Nyalain lampu hazard, tik-tuk. Beli. Terus kalau kita lewat ngeliatin, dia lebih galakan dia malah. Apa masih bisa lewat kan? Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu di komplek lain. Jemaat sini gak ada yang kayak gitu. Saya bisa sebutkan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Berbagai fenomena-fenomena yang terjadi hari-hari ini. Tapi kalau kita mau jujur, itu semua ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Masalahnya di sini. Di hati Bapak Ibu Saudara. Dalam Yeremia pasal 17 tadi yang kita baca gitu ya. Waktu Yeremia menyampaikan hal ini, konteksnya adalah bahasa Israel sedang dalam pemberontakan dan penyembahan berhala. Mereka berbalik dari jalan Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong sejak zamannya Daud. Daud, selama anakmu, keturunanmu tetap menyembah aku akan kukuhkan kerajaanmu. Tapi Bapak Ibu Saudara kita sama-sama tahu. Berkali-kali justru pemimpinnya yang membawa bangsa Israel berpaling kepada ilah yang lain. Dan mereka mulai mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu Yesaya, Yeremia banyak memberikan nubuatan-nubuatan tentang penghakiman Tuhan. Dan kata licik yang ada di sini, akop. Artinya apa? Penuh tipu daya. Saya sangat menentang statement-statement motivasional ataupun psikolog yang mengatakan trust your heart. No, we cannot trust our heart. Kita nggak bisa percaya hati kita sepenuhnya. Kenapa? Karena sejak kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, hati kita ini nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Karena hati kita ini ibaratnya kompas, udah geser. Utaranya udah geser, gak benar-benar utara. Hati kita ini sudah corrupted, penuh tipu daya. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, muncul kreativitas, bikin alasan, bikin macam-macam, pikiran-pikiran yang licik. Lebih gampang Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa anak-anak harus diajarin yang benar. Orang dewasa harus diingetin yang benar. Harus ditegur, dikoreksi. Kenapa? Kecenderungan kita lebih gampang untuk
miring perilaku kita daripada yang seharusnya tegak lurus dengan Tuhan. Dan Yeremia ingin menunjukkan kepada umat Israel di Yeremia 17 ayat 9 ini, akar masalah terbesar mereka bukan keadaan di luar. Bukan karena musuh-musuh menghadang, menyerang, bukan karena itu. Tapi karena apa? Problem besar mereka apa? Hati yang berdosa. Mereka enggak tenang, mereka gelisah. Dan mereka coba cari jalan keluar dengan cara mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara sedang kejatuhan, jadi dengar saya baik-baik Bapak Ibu Saudara. Manusia itu sejak awal diciptakan enggak bisa jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena satu-satunya ciptaan Allah yang diberi nafasnya Allah sendiri cuma manusia. Jadi manusia itu harus nempel sama Tuhan. Sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segalanya. Yang setuju katakan amin. Nah masalahnya iblis tahu persis sumber kekuatan manusia ini. Makanya begitu sudah ada keluarga, dipersatukan, diberkati, dikasih mandat berat cucu memenuhi bumi, mengelola semuanya. Langsung pasal 3-nya iblis keluar dan hal yang pertama dilakukan adalah dia pisahin manusia dari Allah. Ditwist. Sampai mereka memberontak kepada Allah. Karena mereka pengen menjadi sama seperti Allah. Karena iblis ngomong gitu kan. Ya, dia ngomong gitu karena dia gak mau kamu jadi tahu seperti Allah. Kamu jadi seperti dia. Makan aja gak apa-apa. Gitu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Dipisahin manusia dari Allah. Cut off. Allah adalah Allah yang konsisten. Allah yang sesuai dengan firman-Nya, udah ngomong. Dia sudah punya rule, punya aturan. Terang, gak bisa campur sama gelap. Kamu tuh harusnya terang, tapi karena kamu jadi gelap, kamu gak bisa nyampur sama saya. Dia harus expel, Allah harus dengan berat hati, dia harus usir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tapi ada grace. Nah Tuhan masih sayang sama manusia. Bahkan Tuhan tuntun, gimana caranya supaya lu bisa balikan sama gua, lu bisa reuni sama gua kasih tahu caranya, dituntun caranya Bapak Ibu Saudara. Itu Allah kita, makanya saya berulang kali mengatakan kekristenan itu bukan agama. Kalau kau perlakukan Kristen sebagai sekedar sebuah agama, hari Minggu ke gereja, that's it. Udah selesai tugas saya sebagai orang Kristen ke gereja, lalu kemudian Senin sampai Sabtu kamu bisa semau-maunya keluar dari gedung gereja ini, kamu mau ngomong apa, kamu mau ngebut kayak apa, kamu memperlakukan orang lain, memperlakukan asisten rumah tangga, memperlakukan istrimu, suamimu, semau-maunya engkau memperlakukan Kristen sebagai agama. Tapi perhatikan saya, kekristenan bukan agama. Karena agama yang lain adalah usaha manusia menggapai Tuhan. Kekristenan adalah usaha Tuhan untuk menggapai manusia, menuntun manusia untuk bisa reuni kembali dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Never treat Christianity as only as a religion. Kita mesti benar dulu di bagian ini nih Bapak Ibu. Karena kalau ininya udah nggak benar, maka yang lainnya Bapak Ibu akan sulit untuk mengikuti. This is why, itu kenapa begitu banyak orang mengatakan Kristen itu susah ya. Kristen itu nggak susah. Kalau kau ngerti yang benar prinsipnya, yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yeremia ingin menunjukkan kepada umat Israel, akar masalah mereka adalah hati mereka. Jadi kalau mereka mau mengalami janji Tuhan, hatimu mesti benerin dulu nih. Dibersihin dulu hatimu. Kenapa ada orang menikah? Tujuannya apa menikah? Mau cari kebahagiaan, mau bahagia. Kenapa? Karena saya nggak bahagia dengan keluarga saya. Saya pikir pacar saya bisa bahagiain saya. Dan selama ini dia oh so sweet. Dia bisa turutin apa yang saya mau. Dia bisa perlakukan saya sebagai princess. Melted deh saya deh. Saya pikir saya bisa keluar dari keluarga saya yang toksik ini dengan menikah sama dia. Ternyata setelah nikah sama dia, podo wae. Pada akhirnya dia mengecewakan juga. Dan inilah yang terjadi pada si wanita Samaria. Sampai 5 kali kawin cerai. Problemnya bukan pada salah orang, problemnya di hatinya gak beres.
Dia pikir pacaran, dia pikir nikah bisa mengisi kekosongan batinnya, menyembuhkan hati yang terluka oleh karena perlakuan orang tuanya, oleh karena parenting yang toksik. Tapi kita sama-sama tahu gagal. Akhirnya dia mengatakan, udah gak usah nikah-nikahan deh. I love you, you love me, kita saling lap-lapan. Udah. Tinggal bareng kumpul sama kebo. Gak usah nikah-nikahan, nikah ribet. Tapi dia sadar ini salah. Makanya dia gak berani keluar cari air pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi dia berpikir yang perempuan keluar pagi-pagi itu perempuan baik-baik semua. Gue ini pendosa, gue gak layak di situ. Makanya dia keluar siang-siang. Tapi hari itu dia dijumpai oleh Yesus dan dia mengalami pertobatan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang lari, mencoba menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Itu juga bagian dari tipu muslihat si jahat. Setelah dipisahkan manusia dari Allah, lalu iblis berusaha mendistraksi, mengalihkan perhatian manusia dari Allah dengan menawarkan berbagai hal yang seolah-olah bisa menggantikan Allah. Kamu tuh akan tenang kalau duitmu banyak. Kamu tuh akan damai sejahtera kalau kamu sudah tercukupi semua kebutuhanmu. Kamu akan dipandang orang, dihargai orang. Kalau kamu pakai handphone yang ini, mobil yang ini, tinggal di rumah yang ini. Kamu punya duit banyak, orang akan respect sama kamu. Makanya kerja keras, makanya ini. Kamu bisa mencapai segala hal, titik. Ini semua pemutarbalikan firman Tuhan, penyesatan dari firman Tuhan. Manusia itu makhluk ciptaan tertinggi, betul itu gak salah. Tapi kemudian ketika ada message, trust your heart, trust yourself. Di situ penyesatan mulai terjadi Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah kita bisa melakukan tanpa Tuhan, baru kalau nggak sanggup, baru kita cari Tuhan. Doa jadi opsi terakhir. Padahal enggak. Tadi pagi saya sharing, doa itu komunikasi sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tapi seringkali kita salah persepsi tentang doa. Kita berdoa dengan konsep yang salah, dengan sikap hati yang salah. Sudah doanya doa yang egois, keinginan sendiri, ditambahin kutip ayat, tambah lagi puasa. Tapi maksain kehendak Tuhan untuk ngikutin keinginannya sendiri. Ini yang keliru Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bilang bahwa nggak boleh doa pakai ayat. Saya nggak bilang bahwa doa nggak usah doa pakai puasa. Saya nggak bilang begitu loh. Kalau motivasi doamu salah, kamu mau pakai ayat-ayat, mau pakai puasa-puasa, kalau sikap hatimu salah, enggak bisa. Engkau seperti paksa Tuhan ikutin maumu. Kalau sampai Tuhan selalu ikutin maumu, itu namanya Tuhan bukan Tuhan, itu jongos. Halo. Beresin dulu hatimu, doa dengan cara yang benar. Kalau kau punya sikap hati yang doa, kau punya motivasi doa yang benar, hidupmu dalam proses setelah dibenarkan oleh karya penebusan Kristus, engkau berusaha hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, maka ketika engkau berdoa dengan sikap hati yang benar, engkau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pada waktunya yang indah Tuhan pasti jawab yang setuju. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi beresin dulu di sini Bapak Ibu Saudara. Halo. Dugem, healing, ngobrol-ngobrol, hahihi, ketawa-ketawa, oh asik, lupa semua masalah. Begitu, udah malam, ya pulang. Ya mesti ketemu lagi sama genderuwo satu itu. Ya mesti ketemu lagi sama monster yang lebih ngaco daripada labubu. Ya, jadi kita malas. Kita pikir dengan jalan-jalan, ngopi, belanja-belanja, kita bisa tenang. Kita lagi didistraksi supaya makin jauh dari Tuhan. Halo. Kenapa masalah hati begitu serius saya harus sampaikan di tempat ini? Yang pertama, karena dosa itu begitu dalam hati manusia. Hati manusia itu sudah sangat rusak sejak kejatuhan Adam. Dan ini mempengaruhi manusia, termasuk pikiran, kehendak, dan tindakan. Dan kalau hati ini enggak diberesin Bapak Ibu Saudara, maka orang bisa saja ngalamin mujizat Tuhan, ngalamin pertolongan Tuhan,
Tapi di sisi yang lain dengan waktu yang sangat cepat bisa berubah. Karena hatinya dikotori, tidak dijaga baik-baik. Contohnya ada Pak, contohnya banyak. Saya kutip satu, Gideon. Orang seringkali khotbahin Gideon apa? Wah, hebat, takut akan Tuhan. Bukan siapa-siapa jadi pahlawan, dari sekian ribu jadi cuma 300 menang. Bapak Ibu baca lagi ceritanya, belum berhenti sampai di situ. Gideon udah ngalamin pertolongan Tuhan, justru malah jatuh kemudian. Malah Gideon sendiri yang memimpin orang Israel, nyembah ilah yang lain. Nyembah berhala. Allah yang sudah tolong dia, ditinggalkan oleh Gideon. Kenapa? Gara-gara gak bisa jaga hati. Loh kenapa? Awalnya dia mulai sombong. Dia jadi marah, dia melampiaskan dendamnya selama ditindas oleh Midian. Jadi begitu Raja Midian kabur, dikejar, dibunuh. Tuhan gak suruh bunuh padahal, halo. Baca Alkitab lagi baik-baik. Dibunuh. Udah gitu orang-orang yang gak mau nolongin dia hajar sekalian. Baper dia jadinya. Dendam dia jadinya. Begitu dendam, begitu amarah menguasai hatinya mulai bergeser Bapak Ibu Saudara. Gara-gara itu begitu seriusnya dosa. Kita jangan menganggap enteng Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, manusia itu dengan kekuatannya gak akan pernah mampu mengatasi masalah hati. Dengan kekuatan sendiri loh. Gak ada manusia yang bisa benar-benar memahami kedalaman hatinya sendiri. Karena seringkali kita tertipu oleh keinginan dan motivasi yang sepertinya benar, padahal itu salah. Aktif melayani di gereja, puji Tuhan luar biasa, gembalanya seneng. Usut punya usut, ternyata dia pelarian. Aktif di gereja kenapa? Enggak betah di rumah. Di gereja, wah dapat pujian, hebat kamu, wah luar biasa melayani Tuhan, luar biasa. Di rumah, kamu jam segini baru pulang, bawa duit gak? Coba mengatasi masalah hati dengan solusi-solusi duniawi. Liburan, hiburan, senang-senang sesaat, bahkan terapi pengembangan diri. Yang gak pernah bisa menyentuh permasalahan dasar dari hati manusia. Kenapa? Akar semua kejahatan itu bukan cinta akan uang saja. Cinta akan uang itu bagian dari sebuah akar yang sangat dalam, yaitu apa? Dosa. Nyembuhin dosa gak bisa dengan motivasional. Nyembuhin dosa gak bisa dengan terapi pengembangan diri. CBT, Cognitive Behavioral Theory, terapi. Buka kaca, lihat wajah kamu, tunjuk-tunjuk bilang kamu diberkati. Bapak Ibu, boleh kayak gitu? Hatimu dulu diberesin, halo. Selama yang di sini nggak pernah diberesin, nggak pernah dikalibrasikan lagi, diberesin lagi supaya tegak lurus sama Tuhan. Mau pakai cognitive behavioral theory yang kayak apapun, bentar mungkin bisa, lama-lama balik lagi, kembali ke selera asal. Kenapa kok tiap kali habis ikut seminar motivasional, wah yes, bisa, yes. Tapi hatimu nggak pernah mau beresin. Akar masalah di dalam dirimu nggak pernah kau beresin. Yudas Iskariot, kurang apa coba? Pelayanan bareng sama Tuhan Yesus, 3,5 tahun, tidur bareng, makan bareng, ngeliat sendiri dengan mata kepala sendiri. Tapi hatinya nggak pernah diberesin. Kelihatannya rohani. Kok minyak dibuang-buang, sayang loh, bisa dijual duitnya buat nolong orang miskin. Padahal dia korup. Dia nilap duit. Ketika dia sadar bahwa Yesus bukan seperti Mesias yang dia bayangkan yang akan jadi raja. Ditawarin, kasih tahu kita, lu gak usah ngomong macam-macam deh, kasih tahu kita aja malam ini ada di mana. Selebihnya kita yang take care. Lu cukup kasih tahu aja dia di mana. Nih kasih duit. Langsung pshing. Ibu saudara. Engkau bisa pelayanan di gereja dengan luar biasa. Main musik, singer, bahkan khotbah sekalipun.
Tapi hati-hati dengan masalah hati. Kalau kau nggak jaga dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba engkau bisa tanpa sadar nih. Akhirnya pelayananmu nggak seperti yang Tuhan kehendaki. Panggung menjadi tempat seperti panggung konser. Bukan mimbar untuk memuliakan Tuhan. Engkau jadi usher, engkau nyelamin. Engkau dijadwal, datang sih. Kenapa? Dijadwal soalnya. Engkau melayani tanpa hati. Genggaman tanganmu enggak tulus. Kenapa? Ada masalah di sini yang belum diberesin Bapak Ibu Saudara. Karena dosa itu begitu merusak, karena kita enggak punya kemampuan, kehebatan yang hebat dengan kekuatan sendiri mengatasi masalah hati, maka keseriusan masalah hati ini hanya satu caranya mengatasi, intervensi ilahi. Cuman Tuhan yang bisa menyembuhkan dan memperbaharui hati yang berdosa ini. Gak ada, tanpa anugerah Tuhan gak bisa kita mengatasi masalah hati. Karena seluruh aspek kehidupan manusia sudah rusak oleh dosa termasuk hati. Hanya dengan kita terima kasih Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan, meregenerasi hati kita menjadi hati yang baru. Maka barulah kita bisa berubah. Yang setuju katakan amin. Petrus itu dosanya fatal loh. Nyangkal Yesus 3 kali. Tapi lihat. Ketika Yesus hampiri Petrus dengan pertanyaan yang lembut, ini kasih Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus sadar akan kesalahannya dan dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pulihkan, Tuhan kasih kesempatan Petrus jadi pemimpin para rasul yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Simple kok, ditegur, buka hati, terima, ngaku salah, ya. Biar kasih Tuhan memulihkan. Tapi seringkali kesombongan kita mengatakan, oh aku enggak salah, itu orang lain kok. Loh aku gini karena dia lebih dulu loh. Kok dia enggak gitu ya saya enggak. Gitu. Kita bisa bikin 1001 excuse, kita lebih jago dalam hal itu Bapak Ibu Saudara. Kita lebih jago beralasan macam-macam. Sebetulnya adalah kesombongan dan kedegilan hati kita yang enggak mau berubah. And yet, kita berharap Tuhan berkatin kita dan tolong kita. Itulah enggak fairnya manusia di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi kita mesti gimana Pak? Yang pertama, akui kondisi hati yang berdosa. Introspeksi, sadari akui. Memang Tuhan, hati saya ini licik, penuh dosa. Kalau kau enggak pernah ngaku, susah. Tuhan ampunin enggak? Pasti ampunin. Tapi untuk Tuhan mengampuni, engkau mesti ngaku dulu. 1 Petrus 9. Mengakui kesalahanmu. Akui. Ya Tuhan, aku salah. Tuhan, hatiku ini memang rusak oleh dosa. Berhenti cari alasan. Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan orang lain. Dan terima tanggung jawab. Memang Tuhan, memang benar sih orang itu ngata-ngatain saya. Tapi saya punya pilihan. Aku enggak harus balas dengan kayak gitu. Harusnya aku ingat Tuhan, prinsip firman Tuhan. Aku salah di sini Tuhan. Aku ngakuni Tuhan. Aku jadi panas gara-gara dia ngomongnya kayak gitu. Tapi aku sadar Tuhan, harusnya aku bisa milih. Aku enggak harus mukul dia. Dia mau provokasi kayak apapun, harusnya saya bisa nahan, saya enggak mukul dia, enggak perlu sampai nampar dia. Saya salah Tuhan. Tapi kan seringkali kedegilan kita dan kesombongan kita, kamu minta maaf dulu. Karena gara-gara kamu ngomong kayak gitu, makanya aku nampar kamu. Seringkali saya ditanya, Pak siapa yang harus minta maaf lebih dulu? Saya jawab, yang lebih tahu firman. Yang lebih dewasa secara rohani. Biar dia minta maaf lebih dulu. Halo? Halo? Akui. Yang kedua, minta Allah membaharui hati kita.
Doa. Setiap hari doa. Tuhan tolong. Daud aja ngomong kok, Tuhan berjaga-jagalah di pintu bibirku. Supaya aku tidak salah ngomong Tuhan. Karena lidah ini, wah memang luar biasa powerfulnya. Dan yang bisa mengganti onderdil dalam kita cuma Roh Kudus. Tuhan melalui Roh Kudus, yang setuju katakan amin. Kita ngerti mobil, tapi begitu ganti spare part, kita harus panggil teknisi yang paling jago. Setuju Bapak Ibu? Kita tahu teorinya, tapi suruh bongkar, suruh ganti spare part, belum tentu kita bisa. Lebih baik kita panggil ahlinya yang benerin. Nah, teknisi benerin hati kita, cuma Roh Kudus. Tuhan melalui Roh Kudus. Karena problem terbesar, akar permasalahan, segala masalah kehidupan kita. Kita pemarah, kita tukang bully, kita terjebak pornografi, kita kena narkoba, pacaran kita nggak benar, putus sambung sana sini, gonta-ganti pacar sana sini. Problemnya di sini karena dosa. Karena cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Itu kenapa kita mesti datang sama Tuhan, yang setuju katakan amin. Dan Roh Kudus ganti hati kita dengan proses kehidupan kita. Setiap proses itu tujuannya yang bersih, dibersihkan lagi supaya berbuah makin lebat. Tapi yang salah, yang jelek dipotong, dimusnahkan. Halo? Kita harus nurut diproses. Hati kita terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal 4:23 itu penting sekali. Kenapa? Hati ini sumber memancarkan kehidupan. Secara aktif gimana Pak jaganya Pak? Doa. Dengan sikap hati yang benar. Ya. Terus apa? Renungkan firman Tuhan. Karena kompas kita ini kompas moral kita ini mulai rusak. Nyimpang, harus dibenerin lagi, dikembalikan lagi. Kalau timbangan harus dikalibrasi ulang. Kalau kompas dikalibrasi ulang. Dibenerin lagi, disetel ulang supaya tegak lurus, supaya benar ngukurnya, supaya benar nunjuknya. Hati kita supaya terus tegak lurus sama Tuhan harus kita kalibrasi ulang terus setiap hari. Caranya gimana? Doa, baca firman, doa, baca firman, masuk pujian penyembahan. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, doa, baca firman, masuk pujian penyembahan. Itu jadi cara kita untuk supaya hati kita dikalibrasi ulang terus menerus. Supaya perkataan kita, perilaku kita, cara kita berpikir tegak lurus dengan kehendak Tuhan. Supaya enggak nyimpang. Karena kehidupan kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak dak karu-karuan. Kita bisa kepengaruh, jadi miring. Itu kenapa kita masih saat teduh, supaya disetel ulang lagi, dibalikin lagi ke arah yang benar. Setiap ada waktu, balikin lagi ke arah yang benar. Hati-hati terhadap pengaruh dunia. Tolak segala macam pengajaran, segala macam hasutan, segala macam hal-hal yang bisa mencemarkan hati kita, mencemari hati kita. Hati-hati pilih teman. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau teman-temanmu biang gosip, udah tahu belum? Di pastor install ada yang baru lagi tuh. Udah tahu belum kabarnya tuh? Pendeta, duit gereja dipakai banyak hal yang gak benar nih. Tiap kali ketemu yang ngomongin itu, terus udah tahu loh, pengkhotbah Pak Himawan yang sering khotbah di gereja kita itu, ternyata kayak gini loh gaya hidupnya loh. Wih, glamor bener ya, wih duitnya banyak, wih dari mana tuh? Sama perempuan lain loh dia loh, wih ternyata ya kasihan istrinya ya, waduh. Tiap kali, ada mungkin yang kayak gitu? Gak usah ngangguk deh. Di luar sana masih banyak lah. Yang hobinya apa? Nyeritain kejelekan orang lain. Nah yang seperti ini, hatinya bermasalah. Kenapa? Dia nggak puas dengan dirinya, dia minder dengan dirinya, dia sibuk cari kesalahan orang lain. Halo? Hati-hati dengan orang model seperti ini. Ya. Yang keempat, yang terakhir, untuk kau bisa memastikan hatimu tetap tegak lurus adalah kamu ada dalam komunitas. Jangan berjuang sendiri.
masuk dalam kul. Kul itu tempat untuk bertumbuh dalam firman Tuhan, bukan tempat untuk update gosip terbaru. Gospel Pak, ngomongin gospel. Apa? Gosip pelayanan. Ini gospel Pak. Tolong ya, gospel yang itu dihapus. Yang setuju katakan amin. Ngomongin gospel yang benar, Injil Kristus, firman Tuhan. Komunitas gereja, tempat untuk saling menasihati, berdoa dan mendukung. Supaya proses pembaruan hati yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita bisa terjaga. Terwujud sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang semakin disempurnakan. Bertumbuh ke segala arah kepada Kristus. Sang batu penjuru teladan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai pemain musik dan singer maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mau remind sekali lagi apa yang kita belajar hari ini. Masalah terbesar adalah hati kita yang berdosa dan hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Kita serahkan hati kita. Kita ngaku terus terang hati kita memang bermasalah. Minta pembaruan, minta kekuatan dari Tuhan. Konsisten dalam doa dan merenungkan firman. Supaya perilaku, pikiran, perkataan kita selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita minta, kita nyanyi satu lagu, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Orang mungkin nggak tahu bagaimana dalam hati kita. Kita mungkin bisa aktivitas dengan biasa, bahkan melayani dengan kelihatannya baik-baik saja. Tapi Tuhan yang melihat dalam hati kita. Kita buka hati kita dan undang Roh Kudus untuk beroperasi. Membereskan hati kita. Roh Kudus ngingetin kita ketika kita ada godaan untuk nyimpang. Roh Kudus mantapkan kita supaya kita nggak ngikutin godaan itu. Supaya kita kembali tegak lurus sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, terima kasih kalau siang hari ini Tuhan telah ingatkan kami kembali. Betapa rusaknya hati kami Tuhan. Betapa hati gak bisa kami percaya 1000% sepenuhnya. Bahkan sekalipun kami udah jadi orang Kristen, bahkan kami pelayanan sekalipun, kami tetap harus jaga hati kami. Tuhan ampuni kalau ada di antara kami hari-hari ini Tuhan yang tanpa sadar. Kami masih bisa melakukan aktivitas kami bahkan pelayanan, tapi tanpa sadar hati kami sudah bergeser. Bukan lagi Tuhan yang jadi raja kami, tapi ego kami.
Bukan lagi Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Bukan lagi Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera kami. Tetapi kemampuan kami, skill kami, karisma kami, duit kami, aset-aset kami, koneksi kami. Bapak, biarlah dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk setiap jemaat Gereja Permata Niaga yang datang pada ibadah kedua hari-hari ini. Tuhan, biarlah mereka boleh mengakui hati mereka yang telah dirusak oleh dosa. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Seperti doa kami yang telah kami naikkan tadi Tuhan di awal ibadah. Kami minta pengampunan Tuhan. Dan sucikan, murnikan hati kami kembali Bapa. Supaya hati kami tetap tegak lurus sama Tuhan. Supaya hati kami selalu terarah kepada Tuhan. Supaya sikap hati, pikiran kami, konsep kami selalu sesuai dengan Tuhan. Supaya kehidupan kami, termasuk cara kami berdoa, sesuai seperti maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu lebih dari cukup buat setiap dari kami. Kepuasan, hiburan dunia gak akan pernah bisa mendatangkan damai sejahtera buat kami. Karena cuma kasih Kristus yang bisa melakukannya. Cuma dengan dekat dengan Tuhan, nempel sama Tuhan. Cuman itu sumber kekuatan kami, tempat kami mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya dalam Engkau. Hiburan dunia, barang-barang kami miliki gak akan pernah bisa mengisi relung hati yang kosong itu. Cuman Tuhan yang bisa penuhkan hati itu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh yang Kudus terus bekerja. Tuntun, bimbing, ingatkan setiap jemaat-Mu. Ketika hati kami mulai bergeser lagi, Tuhan tolong Roh yang Kudus menegur kami. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk nurut sama Tuhan. Hati yang lembut, yang mau dibimbing ulang, mau dibawa untuk seturut dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biar melalui pertobatan dan perubahan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, angkat tangan menarikkan hatimu. Terimalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.